nikmatnya menjadi wasilah hidayah. Jadi menjadi wasilah, menjadi perantara hidayahnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Ini adalah kenikmatan. Sebagaimana nikmatnya rezeki yang lainnya yang Allah lewatkan kita kemudian kita salurkan kepada orang lain. Nikmatnya duit umpama berupa duit. Terus dengan duit itu kita kemudian bisa sedekah. Kita bisa infak. Sehingga sedekah dan infak ini bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain yang nanti juga akan kembali kepada kita selaku orang yang berinfak. Baik itu duit itu kita berikan kepada anak yatim, kepada fakir, ya, ataupun kita sedekahkan untuk pembangunan masjid misalkan, pondok pesantren misalkan, ataupun fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh orang lain. Yang pada dasarnya semua itu akan kembali kepada diri kita. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, begitu pula dengan hidayah, wasilah hidayah. Allah jadikan orang menjadi wasilah hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Karena apa? Ketika ada orang lain yang mendapatkan hidayah melalui kita, ya, siapapun itu, maka akan ada keutamaan dan ada pahala yang luar biasa yang akan didapatkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menyampaikan dengan pujian di dalam surat Fussilat ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah perkataannya yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sedang berusaha menjadi wasilah hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah hidayahnya Allah Subhanahu wa taala itu ada dua, ya, yang perlu kita sedikit jelaskan. Hidayah itu ada hidayatut tauhid, ya. Hidayah berupa mengajak kepada tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, dan ada berupa hidayah yang dimaksud hidayah adalah mengajak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang mengajak kepada tauhid, misalkan orang yang non muslim, misalkan saudara kita dari kalangan non muslim, kemudian diajak menjadi seorang muslim, seorang orang musyrik diajak kepada tauhid kepada Allah, itu juga adalah merupakan kita sedang berusaha menjadi wasilah hidayah. Atau saudara-saudara kita yang sudah muslim, tapi kemudian dia jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih tidak mau sholat, tidak puasa, sudah punya harta banyak tapi enggan untuk sedekah, enggan untuk zakat bahkan, dan lain sebagainya. Maka semua upaya untuk menjadikan hadirnya hidayah Allah, baik itu kepada saudara kita yang non muslim, kita ajak untuk beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, ataupun saudara kita yang sudah muslim kemudian kita ajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah upaya menjadi wasilah hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Namun hidayah itu memang ada dua macam. Hidayah itu ada yang namanya hidayatul irsyad, berupa petunjuk, berupa ilmu, penyampaian, yang itu yang bisa dilakukan oleh kita sebagai manusia. Ataupun hidayah yang kedua adalah hidayatul taufik. Nah, hidayatul taufik ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mutlak hanya Allah yang bisa memberikan. Nah, ikhtiar kita adalah kita menyampaikan kebenaran, mengajak kepada kebenaran, mencegah dari yang mungkar, lalu kemudian selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan melembutkan hatinya orang itu. Kemudian orang itu menjadi yang tadinya belum masuk Islam, belum menerima Islam sebagai agamanya, lalu kemudian dengan dakwah kita, dengan ajakan kita, lalu kemudian Allah lembutkan hatinya sehingga menerima Islam, kemudian sampai kepada dia bersyahadat. Maka penerimaan dia sampai kepada tauhid, sampai dia bersyahadat, itu adalah mutlak Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hatinya. Adapun yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan kepadanya tentang Islam. Ya, dengan dakwah. Dakwah itu banyak sekali macamnya. Ada dakwah bil lisan, menyampaikan dengan lisan. Kemudian ada dakwah bil hal. Dakwah bil hal itu dakwah dengan akhlak, dengan perilaku yang baik. Karena banyak juga orang itu memang tidak pandai ngomong, tidak pandai menjelaskan tentang ayat dan hadis Rasul melalui lisannya, nggak pandai. Tapi apa? Perilakunya sangat menunjukkan kepada pribadi yang baik, sehingga apa? Akhlak dan perilakunya membuat orang lain terinspirasi. Saya pernah cerita barangkali di sini juga. Waktu saya dikirim ke Kalimantan 35 hari di Kalimantan, di Kalbar, Kabupaten Bengkayang. Itu saya dipertemukan dengan pimpinan Dayak Muslim. Di sana ada komunitas organisasi namanya IKPDM, Ikatan Persaudaraan Dayak Muslim. Nah, pimpinannya ini beliau pensiunan tentara. Pensiunan tentara, beliau belajar ngaji sama saya. Begitu ya, alhamdulillah dimudahkan, kemudian beliau dari tidak bisa kemudian bisa. Akhirnya beliau nyaman berkomunikasi, sampai kemudian beliau minta anak-anaknya juga diajari Al-Quran. Saya diajak ke rumahnya karena beliau punya 3 anak, yang 2 sudah mu'allaf tapi yang 1 belum. Nah, beliau cerita, Ustadz, dulu saya ini seorang tentara. Saya ini pangkat terakhir saya adalah Peltu, pembantu Letnan 1. Beliau cerita awal mula kenapa beliau tertarik dengan Islam sampai kemudian masuk Islam. Beliau ini ketika berjaga di perbatasan di hutan, itu di sisi lain beliau merasa takut, khawatir, itu selalu ada. Jadi walaupun tentara namanya manusia ya, khawatir itu ya, ada, wajar. Karena di tengah hutan gelap tentu ya, tidak mungkin berjaga diterangi, kan nggak mungkin juga kalau di perbatasan. Malah jadi sasaran musuh nanti kan. Tapi di sisi lain beliau ini melihat temannya yang tentara juga, itu kalau sholat, padahal dalam kondisi berjaga, itu sholatnya tenang gitu. Merasa, pokoknya seolah-olah menurut pandangan beliau, kata beliau cerita, seolah-olah nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir apa-apa, pokoknya hidupnya tenang banget, kata beliau. Maka yang seperti ini
Beliau juga cerita, temennya ini nggak pernah ngajak-ngajak untuk masuk Islam, itu nggak pernah. Tapi beliau temennya ini telah menunjukkan betapa damainya seorang muslim. Dari akhlak ini, dari perbuatan ini, menjadi temannya akhirnya tertarik dengan Islam, dan akhirnya temannya ini akhirnya menjadi masuk Islam. Dan beliau sekarang posisinya, ya waktu itu ya, wallahu a'lam kalau sekarang. Waktu itu karena tahun 2019 kan sudah lama ya. Wallahu a'lam kalau ada perguliran kepemimpinan, tapi waktu itu beliau posisinya adalah Ketua Ikatan Persaudaraan Dayak Muslim. Artinya pengaruhnya kan luar biasa. Ya, secara tidak langsung temannya ini ya, akan sebagaimana janji dalam hadis Nabi SAW, sebagaimana pesan ini disampaikan oleh Rasul kepada Ali bin Abi Thalib ketika Ali bin Abi Thalib akan mengepung Khaybar, ya, perkampungan Khaybar. Lalu kemudian Nabi berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, la ayyahdiyaka bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Tujuannya ngepung ini mau merangi, Pak. Kalau nanti tidak mau menyerah, dia harus diperangi. Tapi pesannya oleh Nabi dipesankan kepada Ali bin Abi Thalib pada waktu itu, karena Ali bin Abi Thalib ini biasanya akan menjadi pendobrak pertama. Kalau ini benteng, maka benteng ini nanti pasti Ali yang akan mendobrak. Maka Ali yang mendapatkan pesan ini oleh Nabi. Wahai Ali, ya Ali, la ayyahdiyaka bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Wahai Ali, kalau ada satu orang saja yang nanti masuk Islam lantaran kamu, maka kamu akan mendapatkan keutamaan atau pahala yang nilainya khairun min humurin ni'am. Nilainya lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu saat itu adalah simbol kendaraan paling mewah saat itu. Jadi orang kalau sampai naik onta merah berarti kendaraan paling istimewa. Nah kalau dikonversi hari ini kendaraan paling istimewa nopo? Mobil mewah nopo? Ya merek nopo? Nopo merek-merek Lamborghini ngoten nggih. Yang harganya miliaran. Jadi ini motivasi, ini bahwa ini juga menjadi pelajaran bahwa sejatinya pemberangkatan pasukan untuk jihad itu adalah dakwah kepada Allah. Jadi bukan semata-mata perang. Yang intinya adalah bagaimana mereka menerima Islam. Kalau bisa dengan dakwah bil lisan, ya dakwah dengan lisan. Nanti itu alternatif terakhir kalau sudah nggak bisa, baru ya kontak senjata. Tapi itu alternatif terakhir. Jadi bukan utama, bukan pilihan utama. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ketika orang itu kemudian menjadi wasilah hidayah Allah, sekali lagi ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bayangkan kalau tadi seorang tentara masuk Islam lantaran temannya yang dilihat secara akhlaknya, perilakunya yang setenang itu kemudian terinspirasi. Ini kan termasuk orang yang akan insya Allah mendapatkan keutamaan itu tadi. Karena satu orang saja yang masuk Islam mendapatkan hidayah lantaran kita, maka akan mendapatkan pahala yang nilainya lebih baik daripada onta merah. Masya Allah. Maka kalau kita lihat sejarah zaman Rasulullah dahulu ketika beliau berdakwah, orang yang pertama masuk Islam di zaman Nabi dari kalangan laki-laki dewasa sinten Pak? Sinten? Yang pertama kali masuk Islam ya, dari kalangan laki-laki siapa?
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai kemudian beliau dijuluki As-Siddiq itu ada dua faktor. Kan nama aslinya Abu Quhafah, nama aslinya. Abu Bakar As-Siddiq, ada ujung As-Siddiq itu ibaratnya kalau zaman sekarang itu apa? Julukan, kunyah gitu ya. Julukan sebagai bentuk kekhususan bagi beliau. As-Siddiq itu artinya orang yang membenarkan. Ya. Karena yang pertama, beliaulah orang yang langsung membenarkan dan menerima dakwah Nabi ketika Nabi menyampaikan dakwah. Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, ketika peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itu yang lain itu ragu-ragu. Karena saat itu di zaman itu belum masuk akal untuk orang saat itu. Bagaimana mungkin dari Mekah menuju Palestina terus naik ke Sidratul Muntaha, ba'da Isya itu masih ada. Lo ngerti-ngerti subuh cerita kalau tadi malam dari Palestina dan dari langit ketujuh ketemu Allah. Akhirnya nggak masuk akal oleh orang-orang saat itu. Bahkan para sahabat yang lain itu terdiam. Karena apa? Di sisi lain yang ngomong ini Nabi, tapi kok ya nggak masuk akal. Jadi ada ada keraguan, sedikit keraguan, tapi nggak berani untuk menolak para sahabat yang lain. Tapi ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berupaya untuk dilemahkan kepercayaannya oleh Abu Jahal saat itu, wahai Abu Bakar, tuh perhatikan temanmu tuh Muhammad. Masa iya dalam waktu setengah malam, katanya ke Masjidil Aqsa terus kemudian naik ke langit ketujuh, kemudian turun lagi. Padahal dalam peristiwa Isra Mi'raj itu kalau kita baca secara detail, itu kan Nabi diajak mampir sama Jibril alaihissalam ke surga, mampir ke neraka, kan katanya. Bahkan ada ketika menerima perintah sholat itu kan tawar menawar bolak-balik, ketemu Nabi Musa, kata Nabi Musa naik lagi, tawar lagi, kan itu lama prosesnya. Nah saat itu tidak masuk akal oleh umat saat itu. Gimana ceritanya? Tapi berjalannya waktu, apalagi zaman sekarang zaman canggih, orang sudah akalnya itu sudah melampaui batas normal, ya. Luar biasa zaman sekarang. Itu teori ini ketemu zaman sekarang. Gimana teorinya? Saat itu Nabi dijemput oleh malaikat Jibril. Lagi apa istimewanya? Apa kok masuk kepada teori secepat itu? Karena malaikat Jibril itu diciptakan dari cahaya. Nah, kecepatan cahaya berjalannya itu saya pernah membaca ya kecepatannya, tapi saya lupa. Yang jelas ada dari satu riwayat bahwa perjalanan dari bumi ke Sidratul Muntaha itu cukup 3 kali kepakan sayapnya Jibril. Cet nyampe. Ya. Kalau di dunia saja kita gampangannya, coba cahaya kita nyalain senter gitu kan langsung nyampe sana ujung. Ya. Kalau suara itu masih lambat, karena ada pesawat paling canggih sekarang, pesawat siluman, ya, punya Amerika ya, dengan tipe F-35 kalau nggak keliru, itu katanya kecepatannya 11 kali kecepatan suara. Ya. Kecepatan suara. Kalau cahaya belum ada yang menyamai. Bisa sampai secepat cahaya itu belum ada. Ya. Tapi itu pun kemarin beritanya jatuh juga, ya. Ya, ketembak juga gitu. Ya. Padahal sudah secepat itu gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini membenarkan langsung, karena begini rumusnya Abu Bakar. Kalau yang lain itu masih pakai akal, timbangannya akal. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu imannya betul-betul di luar imannya yang lain. Imannya itu kualitas imannya luar biasa. Beliau menyampaikan sebuah rumus begini. Ketika diupaya dilemahkan keimanannya oleh Abu Jahal,
Kata Abu Jahal, masih percaya kamu sama Muhammad? Masa secepat itu? Apa kata beliau? Kalau memang yang menyampaikan itu Nabi Muhammad, yang ngomong bahwa Nabi Muhammad jalan ke sana terus ke sini dan sebagainya. Kalau memang itu Nabi sendiri yang ngomong, saya percaya 100%. Apalagi setengah malam. Sepertiga malam pun saya percaya. Nah, sudah Abu Jahal sudah gak masuk itu. Gak bisa digoyah sudah imannya. Ya. Jadi karena apa? Kalau kita belajar ilmu tauhid, itu konsekuensi daripada syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau pertama asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti mutlak tidak akan pernah menyembah kepada selain Allah. Enggak ada ceritanya kita beribadah kepada selain Allah. Karena apa? Konsekuensinya daripada syahadat tauhid namanya. Nah, yang kedua ada syahadat Rasul. Kita bersaksi ya dengan sebutan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah. Konsekuensinya kalau sudah meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasul, berarti membenarkan semua yang beliau sampaikan tanpa keraguan sedikit pun. Inilah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq kemudian sudah beriman, beliau yakin, seyakin-yakinnya, lalu apa yang beliau lakukan? Beliau langsung mendakwahkan Islam kepada teman-temannya. Jadi dakwah kepada Islam itu bentuk kasih sayang kepada orang yang kita cintai. Karena apa? Yakin bahwa ini adalah kebenaran, ini yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, maka teman kita ajak untuk keselamatan. Ibarat teman kita sedang ada di tepi jurang yang nyaris terjatuh, maka harus segera kita gandeng agar selamat. Maka itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Enggak tanggung-tanggung Abu Bakar As-Siddiq dalam dakwahnya. Ya. Siapa yang didakwai Abu Bakar As-Siddiq? Ya, karena Abu Bakar As-Siddiq ini saudagar. Ini orang kaya, pedagang besar yang jujur, yang terhormat, disegani di kalangan Arab. Beliau keturunan Quraisy juga, kabilah terhormat di Arab saat itu. Sehingga apa? Karena beliau adalah orang penting, tokoh besar yang didakwai gak main-main. Siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan yang luar biasa. Beliau ini orang kaya, yang pernah sampai membeli sumur itu ya, sumurnya Yahudi, terus kemudian setelah dimiliki terus disedekahkan untuk seluruh kaum muslimin. Siapa lagi? Ada Abdurrahman bin Auf. Kita tahu Abdurrahman bin Auf itu pernah menyedekahkan 700 onta beserta barang dagangan di atasnya. Artinya apa? Karena beliau ini adalah orang penting, maka kalangan dakwanya di kalangan elit juga. Orang elit ya mademunya orang-orang elit. Nah, kita juga harus tahu, kita orang-orang biasa ya sudah dakwanya di kalangan teman-teman kita. Nah, makanya zaman sekarang komunitas dai itu macam-macam variasinya. Para preman itu yang dakwah ya preman-preman itu sendiri. Preman-preman sendiri. Kalau kalangan anak muda, ya ustadznya yang muda-muda. Kalau ustadznya tua enggak begitu nyambung dengan anak-anak muda gitu ya. Jadi keutamaan tadi, kalau kita bisa menjadi wasilah, hidayahnya Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ya, sebagaimana tadi, yang pertama adalah dakwah kepada tauhid. Kalau dia non muslim sebelumnya kemudian masuk Islam lantaran kita, maka akan mendapatkan pahala yang nilainya lebih baik daripada
onta merah. Onta merah adalah kendaraan paling mewah saat itu. Ya, saat itu. Kalau hari ini ya, kalau bahasanya tadi mobil ya mungkin mobil Lamborghini atau apa gitu ya. Apa mobil paling mewah? Robicon. Ya. Nah, yang lebihnya lagi, pahala yang tidak pernah terputus kalau sampai kita dakwahnya kepada orang yang posisinya ya pimpinan. Itu kan keren banget. Pimpinan. Maka di bawahnya itu, apalagi kalau kita pernah dengar dakwanya Ustadz Fadlan Garamatan, orang Papua, orang keturunan suku Fak-Fak. Itu beliau memang keluarganya Muslim, dari orang Muslim. Ya, jadi walaupun orang Papua tapi memang Muslim beliau. Nah, beliau ini mulai aktif dakwah ketika beliau mahasiswa, kira-kira usia 20 sampai 25 tahun lah masih mahasiswa. Ya. Dari beliau ini banyak yang masuk Islam. Karena apa? Yang beliau sampaikan, yang beliau dakwah itu pimpinan-pimpinan suku di Papua sana. Dan teorinya orang Papua katanya, itu kalau pimpinannya bilang A semua. Wah, sami'na wa ata'na. Asam wa ta'ahnya kuat luar biasa. Ya. Nggak mau tahu pokoknya apa, nggak mau tahu apa yang disampaikan ketuanya. Yang jelas ketuanya bilang gitu, ya sudah. Ketuanya masuk Islam, semuanya langsung masuk Islam. Pernah dalam satu momen itu 300-an langsung masuk Islam. 300 apa 500 tuh langsung masuk Islam. Ya. Karena pimpinannya menginstruksikan langsung masuk Islam. Nah, bayangkan itu. Luar biasa. Satu orang saja kita dapat satu onta merah. Nah, ratusan kayak gitu. Luar biasa. Itu yang secara langsung. Ada juga seorang mu'allaf ya, namanya Koh Stephen, almarhum, beliau sudah wafat. Itu beliau wafat di usia 49 tahun dan beliau masuk Islam itu di usia 27 tahun. Beliau kemudian mendirikan organisasi namanya MCI, Mu'allaf Center Indonesia ya, di Jakarta. Lewat dakwah beliau kurang lebih selama 22 tahun, dari umur 27 sampai 49, kira-kira 22 tahun. Itu tidak kurang dari 63.000 orang masuk Islam. Lewat dakwah beliau dengan segala upayanya. Beliau ini orang kaya, pengusaha besar. Bahkan yang paling viral itu peristiwa masuk Islamnya pekerja Cina yang kerja di Mekah, itu 300 orang dalam satu waktu. Jadi orang Cina kerja perluasan Masjidil Haram itu, ternyata pekerjaannya Cina. Beliau umroh saat itu tahun 2017 apa 19 ya. Itu beliau umroh. Kemudian saat itu karena kan sama keturunan Cina juga kan beliau ya. Beliau melihat, wah, ini sayang sekali ini ya. Ini Masjidil Haram secara aturan syariat harusnya non muslim gak boleh masuk. Aturannya kan gak boleh harusnya. Tapi mungkin menurut kebijakan para ulama di sana ini sudah istilah keterpaksaan gitu ya Allah alam. Sehingga karena ini soal kepentingan umum, soal pembangunan dipercayakan kepada ahlinya, barangkali Allah alam apa pertimbangannya. Tapi faktanya pekerja di situ ini pekerja Cina non muslim. Melihat itu, Koh Stephen kemudian tergerak hatinya, mainlah ke tempat mereka kalau istirahat. Singkat cerita, semuanya masuk Islam. Masuk Islam. Akhirnya saking terkenalnya peristiwa ini dimuat di koran Arab bahwa ada orang Indonesia ya, yang mengislamkan tenaga kerja Cina di Masjidil Haram dalam satu momen itu 300-an orang. Akhirnya berita ini membuat imam besar Masjidil Haram, siapa? Syekh Abdurrahman As-Sudais, itu tertarik untuk ketemu orang ini. Akhirnya dikirim polisi menjemput Koh Stephen ke hotel gitu.
Terus kemudian beliau diajak ke rumahnya Syekh Sudes. Syekh Sudes ini menanyakan kepada beliau, gimana cara Anda mendakwahi mereka, kok bisa langsung mau masuk Islam tuh gimana ceritanya? Kata Coach Stephen, ini beliau langsung yang cerita, saya dengerin ceramahnya waktu itu. Ya saya jelaskan aja tentang Islam. Di antaranya Islam sebenarnya di aturan Islam tidak boleh non muslim masuk di Masjidil Haram. Tapi toleransinya Islam. Ya. Akhirnya kemudian dengan tujuan tertentu Anda dibolehkan masuk. Sebenarnya nggak boleh loh Anda ini masuk. Wallahu alam gimana panjang dan detailnya, tapi yang jelas mereka masuk Islam. Apa kata Syekh Sudes? Saya ini ketika baca berita, saya menangis. Karena saya ini namanya, posisi saya ini imam besar Masjidil Haram. Bayangkan imamnya saja itu sudah istimewa. Ini imam besar, berarti imam paling utama di Masjidil Haram, Syekh Sudes. Tapi kata Syekh Sudes, sampai setua ini saya belum pernah mengislamkan satu orang pun. Kata beliau, belum pernah ada orang masuk Islam lantaran saya itu belum pernah. Padahal saya ini imam besar Masjidil Haram. Anda ini loh, nggak dikenal orang, tiba-tiba mengislamkan sampai sekian orang di Masjidil Haram lagi. Ini istimewa. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kalau tadi adalah non muslim menjadi muslim. Ya. Adapun bagaimana dakwah kita menjadi wasilah hidayah, yang tadi hidayah berupa tauhid yang pertama, terus yang kedua hidayah untuk amal soleh yang dimaksud adalah saudara kita yang muslim, kemudian dia sebelumnya nggak sholat, kemudian sebelumnya tidak paham ilmu, kemudian kita sampaikan, kita ajarkan, lalu kemudian mereka mengamalkan itu. Ada hadis yang mengatakan, Bukhari Muslim, man dalla ala khairin falahu ka'ajri fa'ilihi. Siapa yang mengajak, siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, lalu kemudian orang lain itu mengamalkan kebaikan yang kita tunjukkan itu, maka yang menunjukkan itu mendapatkan pahala. Falahu ka'ajri fa'ilihi. Maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pelakunya, tanpa mengurangi pahala pelakunya. Kita mengajarkan Al-Quran kepada saudara kita 1-2 huruf, maka selama huruf itu dibaca, dia mendapatkan pahala. Yang baca ini dapat pahala. Otomatis kita juga yang pernah mengajarkan dapat pahalanya. Saya itu ketika baca hadis ini dijelaskan oleh Ustaz, saya langsung teringat guru saya. Guru saya waktu saya SD dulu, saya ngaji itu 5 tahun ya. Dari kelas 1 SD sampai kelas 5 ngaji di guru saya itu. Dulu ngaji itu konsepnya pokoknya nggak tahu umur, nggak ada kelas-kelasan kayak sekarang. Waktu saya ngaji, pokoknya saya ada yang kakak kelas saya itu, saya waktu itu usia 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Yang lain tuh ada yang usianya sudah 15 tahun, ada yang itu jadi satu gitu, nggak tahu ada. Tapi total santri saat itu ada 300 orang. 300 orang. Saya bayangkan, beliau ngajari 300 orang saat itu. Padahal jauh-jauh sebelum saya sudah ada juga alumninya. Kemudian nggak usahlah jauh-jauh, saya kemudian lewat jalur beliau bisa ngaji. Lalu kemudian saya mondok, terus kemudian saya ngajarin ngaji lagi. Saya ngajarin ngaji kepada santri-santri saya. Santri saya ngajarin ngaji lagi. Terus begitu, ngajarin orang sholat, terus yang diajarin ngajarin sholat lagi. Nggak kebayang saya pahalanya kayak apa itu. Maka kita sampaikan bahwa ketika kita menjadi wasilah hidayah tadi, entah itu hidayah iman yang Allah tanamkan kepada seseorang gara-gara kita, ya, itu kita mendapatkan pahala sebesar itu.
Lalu kemudian kalau kita mengajarkan satu kebaikan, kemudian kebaikan itu diamalkan oleh orang lain, kita otomatis akan mendapatkan pahalanya. Itu tadi, dakwah itu tidak hanya ngomong, tapi ada juga dakwah bil hal, dakwah dengan perilaku, dengan budi pekerti, dengan akhlak. Jadi semua tindakan yang mengarah kepada ketaatan kepada Allah itu kalau ditiru oleh orang maka akan menjadi wasilah. Maka ada satu hadis bahwa kelak di hari kiamat ada orang yang kaget ketika Allah berikan pahala, keutamaan pada dia. Ya Allah, ini pahala karena apa? Saya nggak pernah melakukan ini. Ya. Maka penjelasannya bahwa dulu ketika di dunia ada orang yang terinspirasi berbuat baik gara-gara kamu dan kamu nggak tahu. Terakhir sebelum saya tutup, ada orang yang masuk Islam gara-gara dengar azan. Azan suaranya bagus gitu, menyentuh hatinya. Nah yang azan saja kan nggak tahu ini ada orang non Muslim mendengar azan tiba-tiba masuk Islam kan sama sekali nggak tahu. Jadi ada hal-hal yang nanti jadi kejutan buat orang-orang tertentu ketika di hari kiamat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang luar biasa, dia kaget karena nggak ngerasa ngamalkan itu. Ternyata ada orang lain terinspirasi padahal kita tidak tahu. Maka mari kita selalu berbuat baik ya. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada orang lain terinspirasi untuk juga ikut berbuat baik sehingga itu menjadi hadiah nanti bagi kita ketika di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita menjadi wasilah hidayah Allah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.